Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Tetap semangat ya. Jangan lupa 5S-nya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bersama Ibu di kelas 10 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks laporan hasil observasi. Untuk itu, siapkan catatan dan jangan lupa di akhir pembelajaran ini kalian buat peta konsep agar materi ini mudah dipahami. Selanjutnya, tonton video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke materi, silahkan perhatikan gambar berikut. Foto apa yang telah kalian lihat? Ya, memang benar. Itu adalah foto kupu-kupu. Apakah kalian pernah melihat kupu-kupu? Tentu, pastinya hampir setiap hari kita melihat kupu-kupu. Dan secara tidak langsung kita sudah melihat serta mengamati kupu-kupu setiap hari. Kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan teks LHO adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Jadi, tidak ada unsur rekayasa atau mengada-ada. Semua benar-benar terjadi dan sudah diamati. Sifat teks laporan hasil observasi. 1. Bersifat informatif. 2. Bersifat komunikatif. 3. Bersifat objektif. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. 1. Struktur teksnya terdiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta umum. 3. Bersifat objektif. 4. Isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Struktur umum berisi klasifikasi dan definisi. 2. Aspek yang dilaporkan terdiri dari deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Di dalam pernyataan umum atau klasifikasi berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Biasanya ditandai dengan kata definisi ialah, adalah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Atau informasi umum berupa kelas, nama, waktu observasi, tempat observasi, dan tambahan lainnya. 2. Aspek yang dilaporkan terdiri dari deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi bagian berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Penjelasan mendetail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Dalam deskripsi manfaat, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan serta kegunaannya. Selanjutnya, kita akan menganalisis struktur
teks laporan hasil observasi. Ini adalah contoh teks laporan hasil observasi kupu-kupu. Kita akan menganalisis struktur dari teks laporan hasil observasi kupu-kupu. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Baca teks berikut dan perhatikan kata-kata yang berwarna merah. Kata-kata tersebut yaitu kata termasuk, adalah, merupakan, adalah bagian dari definisi. Sedangkan kata dibagi bagian dari klasifikasi atau pengelompokan. Selanjutnya, kita menganalisis aspek yang dilaporkan, yaitu deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian, di situ dijelaskan tentang macam, motif, dan jenis kupu-kupu. Dalam deskripsi manfaat, dijelaskan mengenai tumbuhan melakukan penyerbukan atau mengenai manfaat yang bisa dihasilkan dari kupu-kupu. Itulah analisis struktur teks laporan hasil observasi yang telah dijelaskan. Dengan demikian, teks laporan hasil observasi juga bisa disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Pembelajaran untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.